Baik, kembali lagi kita untuk pembelajaran hari ini, yaitu di tanggal 22 Maret 2022. Nah, kita masuk kepada pertemuan kedua pada buku Bupena dan juga tematik. Ayo kita buka pembelajaran kedua pada halaman 8, yaitu yang pertama itu membahas pada muatan SBDP atau seni budaya dan prakarya. Nah, di sini itu sudah dijelaskan mengidentifikasi tempo pada lagu daerah. Setiap daerah Indonesia memiliki lagu daerah yang menjadi ciri khasnya. Jadi yang dimaksud di sini, setiap daerah memiliki lagu daerahnya yang menjadi ciri khas atau atau bisa dikatakan bahwa suku ini memiliki lagu ini, gitu contohnya. Nah, pada halaman 9 terdapat satu lagu ampar-ampar pisang. Dalam menyanyikan sebuah lagu itu terdapat itu bisa dinyanyikan secara cepat, bisa dinyanyikan secara lambat, dan juga bisa dinyanyikan secara sedang. Jadi di sini lagu ampar-ampar pisang itu bisa dikatakan dengan tempo yang moderato atau dinyanyikan secara sedang. Mungkin adik-adik juga sudah mengetahui bagaimana cara menyanyikan lagu ampar-ampar pisang ini. Oke, kemudian kita lanjut kepada halaman yang 10, yaitu menjelaskan jenis-jenis fiksi. Sebelumnya juga kita sudah membaca sebuah legenda atau sebuah cerita pada halaman 4, yaitu asal mula bunga kemuning. Nah, jadi berarti adik-adik sudah paham dong apa itu jenis-jenis teks fiksi. Nah, untuk halaman 11 yaitu ada legenda, cerita jenaka, saga dan cerita Panji, kemudian mite. Yang menjadi tugas adik-adik pada buku Bupena itu ini, cuman menuliskan saja, yaitu terdapat 5. Yang pengertian seperti pengertian legenda, adik-adik bisa menuliskan itu. Itulah yang menjadi tugas pertama pada buku Bupena ya. Oke. Kemudian kita lanjut kepada halaman 12 yang memuat kepada IPA, yaitu yang menjelaskan pengaruh gaya otot terhadap gerak benda. Jadi pengaruh gaya otot terhadap gerak benda itu bisa dikatakan setiap aktivitas yang kita lakukan atau setiap keseharian kita pasti kita menggunakan gaya otot. Gaya otot itu merupakan gerak benda. Contohnya itu mendorong meja, itu menggunakan otot atau memerlukan otot. Itu untuk yang memuatkan pada IPA. Oke, mungkin itu saja dari buku Bupena. Selanjutnya itu kita masuk kepada buku tematik. Coba adik-adik buka buku tematik pembelajaran yang kedua, yaitu pada halaman 11. Nah, tadi kan kita sudah membahas kalau tentang lagu, mulai dari temponya bagaimana, sedangkah, lambatkah, tinggikah. Nah, itu bisa kita skip saja. Tapi di skip bukan berarti nggak dibaca. Adik-adik bisa membacanya atau menyanyikan lagu pada halaman 12 itu Yamko Rambe Yamko. Oke. Kemudian pada halaman 15 itu terdapat satu cerita rakyat, yaitu Kuswari dan Daramaku. Nah, jadi adik-adik bisa membaca cerita rakyat ini ya. Bisa membaca cerita rakyat ini, disimak, dibaca baik-baik. Baik. Kemudian pada halaman 17 itu ini yang menjadi tugas pada buku tematik, yaitu ayo berdiskusi, carilah informasi tentang jenis-jenis fiksi berikut. Tadi kan pada buku Bupena kan kita sudah membahas sedikit tentang jenis-jenis teks fiksi. Nah, di sini kita akan mencari informasi tentang jenis-jenis cerita fiksi. Yang pertama itu ada cerita jenaka. Nah, adik-adik bisa mencari untuk menjawab tugas pada halaman 17 ini, yaitu yang pertama ada cerita jenaka adalah adik-adik bisa mencarinya itu. Apa itu pengertian dari cerita jenaka, kemudian buat di bawahnya contoh cerita jenaka. Begitu juga dengan A, B, C, dan F. Yang kedua itu mite, apa itu mite, buat contoh mitenya. Terserah mau dicari dari mana, mau dari buku lain dari majalah, dari koran, apa pengertian yang A sampai F ini ya. Kemudian setiap pengertian itu dibuat contohnya ya di bawahnya. Besok yaitu hari Rabu, jangan lupa datang ke sekolah untuk memberikan semua tugas yang udah Bapak berikan pada minggu ini, oke? Nah, kemudian pada halaman selanjutnya ini yaitu pada yang memuat kepada IPA. Tadi kan kita udah membahas IPA. Contohnya itu yang pengaruh gaya otot pada benda gitu kan. Seperti mengayun sepeda itu juga
pengaruh gaya otot, mendorong meja sendiri. Pada halaman 19 itu ada itu mendorong meja sendiri dan bersama teman. Tujuan itu mengetahui perubahan gerak akibat gaya dan jadi alatnya itu meja. Nah, contohnya nih, berikan ya pemahamannya. Kalau kita mendorong meja dengan sendirinya, apa sih perbedaannya dengan mendorong meja sama kawanmu? Contohnya, ada satu kau sendiri yang mendorong meja, kemudian ada kawanmu sampingmu, 2 orang yang mendorong meja. Apa yang akan terjadi atau apa yang menjadi perubahan dari kedua tersebut? Oke, berarti jika kau yang mendorong meja, pasti yang menjadi perbedaannya yang cuman kau itu mendorong pasti lebih berat. Kemudian kalau 2 orang pasti lebih ringan. Nah, begitu sih untuk pembelajaran hari ini. Baik adik-adik, jangan lupa ya untuk tugas kita pada buku pena tadi halaman 11, kemudian pada buku tematik halaman 17. Saya harap cuman itu sih untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa besok datang ke sekolah. Patuhi protokol kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Terima kasih.